Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang buat yang udah bergabung. Seperti yang udah kita ketahui bersama ya, insya Allah malam ini kita akan melanjutkan materi kita, rangkaian acara dari IT Charity Class, yaitu sebuah Goblok tuh goblok. aplikasi radio tanpa coding. Bisa nih ternyata ya, buat aplikasi, buat software, macam mobile app, tanpa harus coding. Nah, gimana nih teman-teman udah pada siapin belum apa yang harus dia siapin? Kemarin kan saya udah ngelis ya apa yang harus disiapin. Salah satunya atau emang satu? Emang satu kayaknya ya, yaitu akun Kodular. Nah, kalau udah ada akun Kodularnya, silahkan buat teman-teman untuk eh, membuka Kodular masing-masing ya. Gini ya, kalau misalkan udah sign up, dia bakal ada tampilan kayak gini. Nah, ini list-list yang udah ada ini karena project ini yang udah pernah saya kerjain ya. Kalau misalkan kalian masih baru, biasanya masih kosong di bagian bawah sini. Gitu. Nah, seperti yang udah saya dan teman-teman saya sampaikan melalui poster. Jadi insya Allah pertama-tama kita akan mempelajari introduction dari Kodular itu sendiri ya. Nah, apa sih sebenarnya Kodular itu? Nah, Kodular ini merupakan sebuah software berbasis web yang memungkinkan user membuat sebuah aplikasi mobile Android ya tentunya. Bisa juga iOS. Tapi kalau di Kodular ini untuk rilis bentuknya iOS itu harus berbayar kalau nggak salah. Nah, tanpa kita harus menggunakan codingan atau jadi tinggal drag and drop gitu. Nah, kalau dulu tuh drag and drop tuh familiarnya sama Scratch. Nah, zaman saya kelas berapa ya? Zaman saya SMP kayaknya atau kelas 7, itu yang drag and drop itu biasanya Scratch. Kayak gitu. Nah, ini unik ya, tergolong unik. Kodular itu tergolong cukup baru. Jadi ternyata dia bisa membuat aplikasi mobile hanya dengan drag and drop kayak gitu. Oke, lanjut aja ke materi yang pertama, aplikasi radio online. Nah, insya Allah kita akan membuat aplikasi bentuknya kayak gini. Jadi di sini nanti ada backgroundnya atau screennya. Terus ada juga foto kayak gini nih, foto buat ini cuman gimmick ya fotonya ya, nggak datanya nggak dinamis, jadi statis gitu, cuman foto ini doang, nggak bisa ganti-ganti. Terus nanti kita masukin line kayak gini, terus masukin judulnya dan juga masukin siapa. Misalkan karena ini radio ya, mungkin kita masukin sumbernya, kayak misalkan kita ngambil dari Mutiara Islam Radio atau gimana. Nah, terus juga di dalamnya terdapat beberapa button yang memiliki fungsi sederhana untuk media ya. Untuk media ini fungsinya sederhana yaitu bisa pause, bisa play, terus bisa stop kayak gitu. Oke, lanjut aja. Jadi di sini saya akan memperkenalkan beberapa komponen dasar pada Kodular. Komponen yang paling dasar yang biasanya digunakan di dalam Kodular. Dan tentunya digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis mobile. Nah, pertama-tama di Kodular ini ada yang namanya tuh label. Nah, label. Label ini digunakan untuk menambahkan
teks atau misalkan biasanya string ya pada aplikasi. Kayak misalkan di sini nih ada bacaan click to add speaker notes kayak gini. Nah, ini bisa kita tambahin tadi bisa kita tambahin dengan namanya si label kayak gitu. Atau misalkan ini nih. Nah, ini ya langsung aja aplikasinya yaitu bacaan judul dan artis ini merupakan label namanya. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada image. Ya, image seperti katanya ya, yaitu untuk menambahkan gambar pada app. Nah, kalau kalian lihat di sini ada gambar. Nah, ini kita menambahkan dengan komponen image. Dan ini juga lain, ini berbentuk gambar. Jadi nanti kita bakal nambahin komponen bernama image. Nah, untuk buttonnya, karena kita menggunakan custom button atau backgroundnya kita mau ubah-ubah, jadi kita nggak pakai button biasa, itu kita menambahkan image juga. Ini juga image, ini juga image, kayak gitu. Jadi kalau ditotalin di sini ada 5 image kira-kira. Kayak gitu. Nah, lalu ada space. Space ada komponen space, komponen yang untuk menambahkan jarak antar komponen. Maksudnya gimana tuh? Kalau kalian pernah ngedesain aplikasi mobile di Figma, ini tuh kayak margin ya. Jenisnya tuh kayak margin. Nah, cuman kalau misalkan di Modular ini kan nggak ada margin ya. Tiap komponen itu nggak bisa nambahin margin. Jadi alternatifnya kita bisa menggunakan space kayak gitu. Nah, misalkan nih ini ada jarak antara si ujung layer ini dengan si foto. Nah, kita menambahkan space di sini agar si fotonya ini nih mau ke tengah, ke bawahan dikit. Kayak gitu. Nah, kalau kita nggak nambahin space, dia bakalan mepet ke atas. Kayak gitu. Nah, terus juga setelah space, ada yang namanya text box. Nah, ini di aplikasi kita nggak bakal nambahin, tapi tetap akan saya jelaskan karena ini merupakan basic dari ini ya, dari basic komponen dari pembuatan aplikasi mobile. Nah, text box ini bentuknya ya kayak sesuatu yang bisa kita tuh bisa nambahin inputan data gitu. Misalkan text box user atau password. Nah, text box. Ini. Kalau di search di internet atau gini aja deh. Kita ambil contoh loginnya si Google. Nah, ini tuh namanya text box yang kayak gini. Jadi kita bisa ngelakuin inputan data di dalamnya. Kayak gitu. Nah, terus setelah text box ada yang namanya button. Ya, sesuai namanya ya. Oh ya, untuk Modular ini juga namanya itu nggak ribet-ribet banget. Kayak misalkan kita di Android Studio ya. Misalkan di Android Studio itu dia tuh label itu sama dengan text view. Nah, text view masih nyambung. Tapi ada beberapa kata yang kadang tuh kayak katanya itu masih terlalu material banget gitu, masih sulit untuk dipahamin ketika ditranslate kayak gitu. Nah, ini button ya kayak button biasa ya, tombol misalkan kayak share gini nih. Nah, ini sebutannya button nih. Dia bisa melakukan aksi, jadi bisa diklik sama kita. Nah, ini disebut button. Ini dan tadi juga button kayak gitu. Nah, terus juga ada yang namanya horizontal arrangement. Nah, yang arrangement kayak gini nih, ini tuh gunanya untuk ngebungkus layout yang ada di aplikasi. Jadi misalkan kan secara default aplikasi itu bakalan nyusun komponen-komponennya dari atas ke bawah. Kalau di Modular kayak gitu. Nah, ketika nyusun dari atas ke bawah, terus kita mau nambahin ini nih button pause, play dan juga stop ke samping. Nah, gimana caranya nih? Kan kalau defaultnya ke bawah berarti otomatis nanti si play sama stop ini bakalan turun ke bawah kalau kita tambahin. Nah, caranya adalah dengan menggunakan tadi si arrangement tadi.
yaitu horizontal arrangement kayak gitu. Karena kita butuhnya nyusun komponen secara horizontal, maka namanya horizontal arrangement kayak gitu. Nah, terus ada vertical arrangement juga ya, sama aja dia tuh kayak pembungkus, cuman berfungsi untuk menyusun komponen-komponen dari atas ke bawah kayak gitu, atau secara vertikal. Nah, ini nggak basic ya, masuknya nggak basic yang player ini, tapi nanti kita akan menambahkan si player ini ke dalam aplikasi yang akan kita buat. Nah, player ini gunanya untuk memutar file media ya, pokoknya. Jadi nanti ketika kita tambahin si komponen player, nah di blok codingan tuh kan nambah lagi player ya. Dan di player itu nanti kita bisa menggunakan properties yang ada gitu. Jadi kalau nggak ditambahin player, kita nggak bakal bisa ngelakuin sesuatu kayak gitu. Nah, ini untuk link asetnya atau udah di-download? Bukan yang ini ya. Yang kemarin udah di-share link asetnya. Oke, kalau misalkan belum dapat, sebentar dulu. Coba saya cari dulu ya. Nah, untuk aset saya taruh di drive ya. Di drive. Maksudnya di chat. Nah, ini buat yang belum download silahkan di-download dulu. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya untuk ngedownload. Ya. Download satu zip ya, habis itu di-unzip. Kalau bisa langsung di-unzip. Oke, gimana nih teman-teman? Udah pada di-download belum? Oke, yang mau bertanya boleh ya, silahkan.
Kita sifatnya diskusi dua arah juga boleh, silakan. Nah, kalau kalian udah download, coba sekarang dibuka kodularnya dan kita mau buat project baru. Nah, tadi saya hapus salah satu karena di kodular ini kita dikasih limit ya. Jadi buat yang free, kita dikasih limit untuk membuat 10 project gitu. Nggak bisa lebih dari 10 project. Jadi kalau misalkan udah 10, kita mesti hapus salah satu kayak gitu. Nah, kalau udah di-download, kita ke kodular, lalu kita mau buat project baru. Nah, kalau misalkan di saya, karena udah ada kayak gini, nah ini tandanya saya udah pernah pakai sebelumnya. Nah, ini ada button create project untuk membuat project baru. Ini import project. Jadi nanti kalian bisa sharing project, misalkan kalian punya project kodular, ingin dibagi ke temennya, kalian bisa ekspor dalam bentuk file project. Nah, nanti diimport sama teman kalian di bagian sini, import project. Nah, kita langsung create project aja. Nah, untuk penamaan itu sebenarnya bebas ya. Misalkan kalian mau bikin radio online underscore ICC ya. Nah, untuk upname juga bisa dikasih sesuai ini aja, nama aplikasinya aja. Radio online kayak gitu. Nah, untuk theme-nya kita kasih default. Kalian di sini ada 3 pilihan sebenarnya, light theme, dark theme. Nah, ada tampilan default. Defaultnya ini sebenarnya light theme ya. Cuman nggak tahu kenapa deh. Dia apa? Tetap. Tapi kayaknya kalau default ini jadi kita bisa nyesuaiin gitu. HP sesuai HP kita lagi dark theme atau light theme. Nah, di sini ada minimum SDK level. Nah, untuk SDK level ini jadi semakin kecil SDK yang kita gunakan. Nah, di sini SDK-nya 21, maka semakin banyak HP yang bisa menjangkau aplikasi kita. Tapi sebagai gantinya aplikasi kita mempunyai fitur yang terbatas gitu, bukan fitur yang terupdate. Jadi aplikasi kita bisa dijalanin di Android versi lawas, tapi kita harus mengorbankan fitur-fitur terbaru yang dimiliki Android terbaru gitu. Ya namanya juga kita kan pengen ngejalanin di banyak Android misalkan. Nah, tapi kalau misalkan kalian pengen punya fitur-fitur terbaru di aplikasi kalian, kalian ngorbanin konsumen kalian. Yaitu maksudnya jumlah konsumen kalian gitu. Jadi yang bisa pakai aplikasi kalian tuh cuman misalkan kalian mau pakai yang API 29, berarti kalian bakalan bikin aplikasi yang bisa dipakai sama Android 10 doang. 10 ke bawah itu nggak bisa pakai kayak gitu. Ya karena kita masih sederhana ya masuknya. Jadi kita bisa pakai API yang paling kecil aja nih. Android 5 sampai 5.0.2 kayak gitu. Nah, kalau udah kita lanjut ke package name. Nah, ini package name itu sebenarnya bisa diisi bebas, tapi untuk standarnya yang biasa dipakai itu kayak gini ya, com.android titik misalkan nama usernya sendiri siapa, nama si pembuatnya. Nah, ini package name yang sering digunain kalau misalkan saya ngebuat Android di Android Studio kayak gitu. Jadi karena udah kebiasaan mungkin ya, jadi makanya kayak gini saya. Nah, untuk color-color kayak ini, kayak primary sama primary darknya, terus actionnya juga nggak usah diganti. Kalau misalkan kalian mau ganti, nanti masih bisa ganti di setting. Nah, tapi buat app name sama package name kayak gini, sama minimum SDK level, itu mesti di awal kita setting. Nah, kalau udah, ini warna-warnanya dibiarin default. Nah, kita langsung finish aja. Nah, yang pertama kali muncul adalah sebuah mockup HP Google Pixel 3.
kayak gini. Nah, kalau teman-teman udah sama juga, udah clouding. Nah, di sini ada 4 panel ya. Pertama ada panel palet. Panel palet ini isinya komponen-komponen yang bisa digunakan oleh kita, yang tinggal di drag-drag aja. Misalkan kita mau menggunakan button, checkbox, circular progress atau apa, misalkan image label yang tadi udah kita jelasin. Nah, terus juga ada panel viewer atau mockup untuk aplikasinya langsung kayak gitu. Dan ini tempat untuk kita naruh drag, kita ngedrop komponen yang kita drag dari sini kayak gitu. Dan di sini ada panel components. Nah, di sini nanti dikasih tahu nih strukturnya sama si panel components ini. Jadi di aplikasi kita ada komponen apa aja sih kayak gitu. Misalkan di sini kan nggak semuanya kelihatan kayak space gitu kan. Space kan bentuknya kan dia kayak transparan gitu ya, kurang kelihatan. Nah, nanti di sini bakalan dikasih tahu kalau di aplikasi kita tuh ada space kayak gitu. Dan di sini ada panel buat properties masing-masing komponen gitu. Jadi kita lagi nge-select atau milih komponen apa. Nah, nanti bakal dijelasin di propertiesnya bakalan dijelasin di panel properties kayak gitu. Nah, kalau udah, pertama-tama kita ubah dulu ya jadi ke mockup-nya Samsung Galaxy S9. Sebenarnya ini bebas ya, opsional, tapi nggak tahu kenapa saya lebih suka ke Galaxy S9 kayak gini. Nah, kita lihat dari awal ya. Kita lihat aplikasi yang mau kita buat. Kayak gimana sih? Nah, kayak gini nih aplikasinya. Jadi nanti kita bakal hilangin title, status bar juga kita hilangin. Modular tampilanku beda kok get premium. Saya buat create akun baru dengan email. Oke. Coba ya kita, harusnya sih enggak ya Kak, ada free ini nih, ada tombol free-nya buat mau pakai free. Atau mau ini, mau apa, kita tutor ulang deh buat create akun ya. Nah, ini bisa maybe later nih. Kita tutor ulang deh. Nah, buat teman-teman yang udah masuk sampai tadi, sampai ngebikin akun tetap di situ ya. Kita mau tutor cara pembuatan ini aja, pembuatan apanya? Pembuatan akunnya. Misalkan saya sign out nih ya, buat Kak Edi, saya sign out. Nah, saya sign in dengan akun baru yang nah, belum pernah saya daftarin ya. Nah, kalau bisa biar cepat kita langsung sign in with Google aja ya. Sign in with Google. Nah, di sini ada beberapa akun yang belum pernah saya daftarin. Misalkan yang ini nih. Tadi yang udah saya daftarin tuh yang ini nih, yang shatrerifki@gmail.com. Nah, sekarang yang belum tuh yang @idn.sch. Nah, kalau udah dia masuk, kita profil setting ya. Nah, coba ke bagian project. Kosong. Hmm.
Oke. Ah, oh mungkin Kak, buat Kak Edi mungkin habis daftar, Kakak coba ketik ulang lagi si ininya. Siapa kodular IO-nya? Searching ulang. Nah, baru dia bisa masuk nih, gak premium-premiuman kayak tadi. Gitu ya, Kak. Kalau udah bisa konfirmasi lewat email boleh, lewat sound juga boleh ya, Kak. Biar kita lanjut. Nah, bisa kan, Kak? Nih, kayak gini. Oke, saya balik lagi ya ke akun saya yang tadi. Eh, dia tidak mau balik. Kenapa? Sign in. Ya, sebentar ya, guys. Salah klik kayaknya deh. Nah, nah, oke. Masuk nih. Mungkin tadi kalau tampilan kayak di kayak gini, ada get premium, ada kayak gininya pokoknya ya. Masih kayak tampilan profil doang. Coba Kak Edi bisa buka kodolarnya lagi. Nah, habis itu ke kodolar home. Oke. Habis itu kita pilih create apps kayak gitu. Nah, kita balik lagi. Oke. Kita lanjut ke yang tadi. Jadi pertama kali komponen yang dibawa oleh si kodolar ini ketika kita create new project atau project baru yaitu adalah screen pertama pastinya. Nah, ini adalah screen bawaan yang pasti ada ketika kita ngebuat project baru. Dan screen ini nggak bisa di rename, nggak bisa dihapus juga gitu. Karena ini merupakan parent atau komponen utama yang harus ada di aplikasi gitu. Kalau nggak ada dia, nanti kita mau naruh di mana kan komponennya gitu. Nah, di screen ini kita punya banyak banget properties, misalkan kayak di about screen. Nah, about screen ini gunanya nanti bakalan di titik tiga ini nih. Kita mau nambahin about di dalam titik tiga ini, ketika diklik ada muncul about yang kita ketikkan di sini, kayak gitu. Nah, ini buat background color-nya. Nah, untuk about screen ini sebenarnya nggak terlalu penting amat ya. Kita nggak bakal gunain juga, jadi kita bisa skip. Nah, saya bakal ngejelasin beberapa hal yang penting di properties screen ini. Nah, salah satunya ada align horizontal. Align horizontal dan juga align vertikal. Nah, ini penting banget soalnya ini menentukan kita mau nyusunnya kayak gimana nih komponen-komponen kita gitu. Nah, kita mau nyusun dia ke tengah secara horizontal dan juga ke tengah secara vertikal. Jadi nanti kalau misalkan kita drag, dia bakal muncul ke tengah-tengah kayak gitu. Nah, caranya kita tinggal ubah yang align horizontalnya jadi center. Tadi kan awalnya left ya. Terus vertikalnya top. Jadi nanti dia bakalan secara horizontal ada di kiri layar. Terus secara vertikal dia bakalan ada di atas. Jadi nanti kalau misalkan kita drag sebuah komponen baru, kalau kita menggunakan settingan default tadi, kita bakal mendapatkan komponen kita ada di bagian pojok kiri layar kita kayak gitu. Nah, sekarang kita ubah settingannya jadi center dua-duanya. Nah, lalu di sini juga ada properties namanya background color. Nah, ini bisa kalian ubah. Background color tuh si layarnya ini nih, background layarnya.
Nah, kita bisa ubah-ubah. Misalkan kita ganti nih, tinggal kita klik warnanya terus kita set mau warna apa aja. Terus kalian bisa masukin warna pilihan kalian yang berupa hex, misalkan hex color. Nah, tinggal masukin aja di sini. Bisa juga. Nah, misalkan ada cara gampangnya ya. Ini tinggal FFF aja. Atau kalian mau drag langsung di sini. Mau milih mau warna apa di sini bisa. Nah, kalian tinggal set. Kayak gitu. Ntar berubah langsung. Nah, berubah kan. Nah, lalu juga kita bisa menambahkan image di background ini. Nah, kalau misalkan kalian tadi udah download linknya dari link yang saya kasih. Di situ ada aset-aset yang harus kita upload. Nah, salah satunya merupakan background ini. Nah, kita mau bikin backgroundnya itu jadi warna biru kayak gini. Gitu. Sebenarnya bisa aja pakai yang tadi background color langsung. Nah, tapi kalian harus cari dulu ini warna apa kayak gitu. Nah, kalau saya di sini ada plugin atau extension dari bawaan browser namanya Color Picker. Nah, ini terlalu ribet ya, kalian mesti install dulu. Nah, jadi kita langsung aja pakai aset yang udah ada kayak gitu. Oke. Sorry ya tadi ada masalah internet gangguan. Nah, ini adalah hasil aset-aset yang udah diekstrak harusnya ya. Tes, sore masuk gak? Oh, oh, Halo? Masuk gak suara saya? oh, oh. Kaisanul, masuk gak Kaisan? Iya, Kak. Oh, masuk. Oke. Kasih Kak. Nah, tadi aset yang udah saya bagikan, kalian bisa langsung ini aja ya, ambil aja. Pertama-tama kan kita mau ngubah background dari si layar. Nah, kita balik ke kodular kita. Nah, di sini ada properties background image dari si layar. Kita bisa upload file. Nah, kita bisa tinggal drag atau mau klik aja dari sini nih, upload aset. Kita upload aset yang kita butuhin. Nah, kita butuh buat background si ini ya, si layer 1 ini. Kita tinggal upload. Kita tunggu dia. Nah, kalau udah terupload nanti dia bakalan muncul di sini. Kita bisa munculin previewnya juga di bagian panel ini. Nah, terus kita tinggal X balik lagi. Nah, cara ngegunainnya, kita tinggal munculin drop down yang ada di sini. Awalnya non, kalian tinggal ubah jadi bg.png. Nah, tips. Jadi kalau misalkan kalian udah upload gambar, itu jangan kalian sampai lupa nama asetnya itu apa, kayak gitu ya. Jadi kalau bisa sebelumnya itu udah kalian namain aset-asetnya gitu. Namanya juga kalau bisa tuh yang gampang, yang sesuai aja sama gambarnya itu gambar apa. Kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada animasi ya. Ini kayak ini baru deh kayaknya. Jadi beberapa bulan yang lalu saya gunain Kodular, ini belum ada animasi. Ini kayak fitur terbaru, tapi kita bisa lah ya coba-coba juga di sini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 animasi bawaan dari si Kodular. Jadi close screen animation tuh ketika layar ini ditutup terus kita pindah ke layar selanjutnya. Nah, nanti dia bakalan munculin animasi. Itu bebas kalian mau set kayak gimana. Mau nge-fade kah? Nge-fade nanti jadi kayak
kayak hilang gitu tiba-tiba layarnya, atau mau ngezoom kah? Jadi ngezoom dulu dia bakal pindah ke layar selanjutnya, atau mau nge-slide secara horizontal. Nah, nanti pokoknya kayak PPT ya, kayak PowerPoint pokoknya animasinya. Terus mau slide vertikal berarti nanti kayak nge-scroll ke bawah gitu. Nah, atau kalian nggak usah kasih animasi juga nggak apa-apa. Nah, berhubung aplikasi online radio ini kita cuma pakai satu screen, kita nggak bakal gunain lebih dari satu. Jadi kita nggak pindah kemana-mana, cukup di screen itu aja. Jadi sebenarnya untuk penggunaan animasi ini kurang maksimal ya. Jadi kita bisa abaikan, atau misalkan teman-teman mau nyoba juga nggak apa-apa. Tapi syaratnya berarti harus nambahin screen lagi, kayak gitu. Nah, lalu di bawah close screen animation ada navigation bar color. Nah, navigation tuh yang mana sih? Nah, kalau kalian lihat di bawah HP itu ada bagian untuk kayak tombol back, tombol home, atau tombol apa ya, multiple screen ya kalau nggak salah namanya. Nah, itu adalah navigation bar namanya. Nah, kalau di sini mungkin karena ini S9 kali ya, jadi ini navigasi barnya tuh rada kecil apa. Nah, ini bisa kalian setting warnanya untuk navigation bar-nya mau warna apa kayak gitu. Nah, untuk warna-warnanya saya nggak memberatkan kalian harus warna apa. Kalau mau ikut sesuai tutorial saya juga nggak apa-apa, tapi kalau mau custom juga silahkan. Soalnya untuk warna ini kalian nggak ngikutin pun nggak bakal terjadi error kayak gitu. Nah, terus ada juga animasi ketika membuka layarnya. Nah, ini baru bisa kita pakai. Jadi bisa muncul efeknya di kita karena kita pasti ngegunain ya. Pasti kita bakalan ngebuka sebuah layar gitu. Jadi kan ini kan kita ada layar satu nih. Nah, itu udah pasti kita ngebuka. Walaupun nggak pasti kita ngetutup layar yang ini. Kayak gitu. Ini kalian bisa pakai misalkan zoom. Bebas ya. Atau default atau non juga nggak apa-apa. Nah, ini ada screen orientation. Jadi orientasi layarnya mau kayak gimana? Mau portrait kah? Mau landscape kah? Atau ada beberapa pilihan di bawahnya. Karena aplikasi kita cuman aplikasi radio online, jadi yang penting munculin button, bisa ngelakuin sebuah aksi. Jadi kita nggak usah pakai dulu ya untuk screen orientation ini. Kita kasih dia default aja. Nah, lalu ada properties yang namanya scrollable atau bisa di-scroll atau enggak gitu ya. Jadi nanti layar ini mau bisa di-scroll atau enggak kayak gitu. Nah, untuk jaga-jaga kita buat dia terchecklist dulu. Jadi nanti misalkan kita kelebihan komponennya tuh nggak tenggelam di bawah layar gitu. Jadi masih bisa muncul dengan cara kita nge-scroll layarnya kayak gitu. Nah, untuk show option menunya kita bisa ilangin. Nah, show option menu tuh yang about menu tadi di sini, yang titik 3. Terus ada show status bar. Nah, show status bar. Status bar itu yang mana sih? Nah, status bar itu yang bagian sini nih. Kalau kalian lihat di sini ada warna biru gelap. Nah, ini garisnya. Nah, status barnya itu yang bagian sini nih, yang munculin kayak jam, baterai, wifi, terus notifikasi kayak gitu. Itu namanya status bar. Nah, kalau di bawahnya itu adalah title bar. Nah, yang ada nama skin satu ini title bar. Nah, di title bar ini kita bisa ngubah-ngubah titelnya. Misalkan kita mau ubah jadi radio. Nah, nanti dia berubah juga di sini kayak gitu. Tapi kalau mau kita nyesuaiin sama PowerPoint tadi, nah kita nggak gunain title bar. Jadi title barnya kita ilangin. Biar kayak rada-rada estetik gitu ya. Nah, kita ilangin. Caranya kita buat title visible-nya menjadi uncheck. Nah, jadinya full. Nah, ini tadi show status barnya juga kita ilangin, kita uncheck. Jadinya full kayak gini. Oke. Nah, di sini juga ada advanced properties. Ya, high quality image untuk membuat gambarnya tetap
pada kualitas yang terbaik, keep screen on. Jadi nanti ketika aplikasinya dijalanin, layar itu dijalanin, maka HP kita layarnya nggak mati-mati kayak gitu. Nah, terus juga kita misalkan tadi kan kita mau nambahin title ya. Kalau misalkan kita mau nambahin. Nah, title ini kan berupa teks. Nah, teks itu kita bisa set font type-nya. Atau jenis-jenis fontnya. Kita mau ubah jadi apa. Nah, kita bisa custom di sini gitu. Jadi kita bisa download dulu fontnya. Terus kita upload di sini. Nah, nanti dia bakalan muncul di sini. Kita tinggal ganti dari non ke yang lain. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau udah, kita mau munculin si gambar ini nih terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita harus ngebuat jarak antara gambar sama ujung layar ya, ujung bagian atas layar. Nah, caranya kita bisa cari di sini namanya space, seperti yang tadi saya jelasin. Nah, secara default dia bakal muncul di atas kayak gini. Nah, ketika kita nambahin, kita nge-drag komponennya, terus kita drop di dalam si viewer panel. Nah, otomatis nanti di panel komponen bakalan muncul komponen yang kita tambahin. Kayak gini. Nah, ini berarti tandanya si space ini masih di dalam lingkup si screen 1. Kayak gitu. Nah, di space ini ada properties apa aja sih? Nah, untuk space ini sendiri, dia simple banget ya propertiesnya. Ada height sama width aja, udah. Visible sama unvisible berarti. Nah, untuk height kita bisa setting. Misalkan kita mau ngasih jarak custom sebesar 20 px. Nah, dia bakalan ngasih jarak antara komponen selanjutnya dengan bagian atas layar itu sebesar 20 px. Secara tinggi atau secara vertikal kayak gitu. Kalau misalkan 100, nah dia bakalan memanjang. Jadi nanti segini kosong, tapi nanti di sini baru muncul objek yang kita tambahin. Misalkan image kayak tadi. Nah, setelah nambahin space, baru kita mau nambahin image. Image. Buat gimmick-gimmick ininya, gimmick-gimmick apa namanya? Gimmick-gimmick radionya pokoknya. Nah, kita nambahin image di bawah space. Dia auto muncul. Di bawahnya space di dalam screen 1. Nah, di dalam image ini ada beberapa properties. Ya, pertama ada clickable. Misalkan kita mau buat si image ini bisa diklik. Nah, ini kita gunain nanti di propertiesnya si button. Button play, button pause, button stop. Kayak gitu. Terus ada height, ada width, ada asetnya ya. Kita mau nambahin aset di sini. Terus juga ada rotation angle. Nah, itu kalau kita mau puter-puter tuh. Sudut si siapa namanya si image-nya kayak gitu. Nah, ini scale picture to fit kita pakai ya, biar nanti gambar kita nggak kepotong sesuai dengan lebar dan tinggi dari si image ini. Nah, kalau udah kita mau upload aset dulu. Nah, kalau di aset yang udah saya kasih itu namanya player album ya. Player album. Kita rename dulu aja. Nah, kalau udah kita klik, dia mengantri ya, mengantri untuk diupload. Nah, kalau udah dia muncul sebelah sini, kita preview dulu gambarnya ada apa enggak. Oke, ada. Ini sebenarnya di Coder bisa drag and drop langsung banyak file, tapi biasanya tuh enggak berjalan mulus ya. Mungkin muncul banyak error kayak misalkan file itu nggak sesuai namanya. Jadi misalkan di sini player album nih namanya. Nah, nanti bisa aja ini munculnya itu line atau background gitu. Kadang suka gitu. Makanya saya untuk mengantisipasi hal tersebut, saya uploadnya satu-satu aja. Nah, sekarang kita munculin si player albumnya di sini. Nah, dia langsung gede kayak gini ya. Nah, karena gede banget, berarti kita bisa setting secara manual di sini. Tingginya mau berapa,
width-nya mau berapa. Nah, coba kita kasih 300-an dulu. Oke, pas lah ya, pas. Karena ini merupakan kotak sempurna ya, kotak gitu, bukan persegi panjang. Jadi kita samain tinggi sama lebarnya. Nah, di properties height sama width ini sebenarnya ada ukuran default. Ya, 2 ukuran default. Di pengembangan mobile, aplikasi mobile itu pasti ada ini. Untuk ukuran tinggi dan juga ukuran untuk tinggi dan juga untuk lebar. Pasti ada 2 ukuran default. Nah, yang pertama itu automatic atau menyesuaikan dengan kontennya. Nah, menyesuaikan dengan si asetnya itu atau mau fill parent atau menyesuaikan dengan pembungkus dari komponen tersebut. Kayak gitu. Nah, untuk gambar ini mungkin kurang kelihatan ya perbedaannya. Ya, pertama kena asetnya juga. Mungkin ini sebenarnya dia tuh ada objek lagi nih di sini. Jadi dia udah nyesuaiin fill parent tapi nggak kelihatan bagian apa sekitarnya kayak gitu. Nah, makanya saya buat ukuran sendiri yaitu 300 px kayak gitu. Nah, selain menggunakan satuan px, di kodular ini kita bisa menggunakan persen juga, satuan persen. Nah, jadi persen kalau pakai persen berarti kita pakai ukuran fullnya itu 100% ya berarti. Nah, kita terserah mau pakai berapa persen dari pembungkusnya. Kayak misalkan di sini pembungkusnya kan screen 1. Nah, berarti kita harus ibaratkan si screen 1 itu 100%. Nah, kita mau apanya dari screen 1 gitu. Mau berapa persen gitu. Yang penting nggak bisa ngelewatin 100% ya. Kayak gitu. Nah, kalau udah nambahin image, sekarang kita mau nambahin ini nih, hiasan berupa line di sini. Nah, di aset yang udah saya kasih itu ada namanya line ya, tinggal di-upload. Kayak tadi cara uploadnya masih sama. Kita ke properties di image, terus klik tombol yang ini nih. Tombol upload, the default but kayak gini ya. Nah, terus kita cari properties, cari aset namanya line. Nah, kita upload aja. Kalau udah di-upload, kita tambahin image buat si line tadi. Nah, kita tambahin lagi propertiesnya di bawah si image. Nah, kita tinggal cari di drop down-nya si picture atau aset. Nah, pasang deh line-nya. Muncul kayak gini. Oke, ini saya rasa mungkin ketinggian ya. Untuk space-nya jadi kita bisa atur ulang. Misalkan jadi 80. Nah, biar nggak ketinggian amat. Oke. Terus kalau di PPT tuh setelah ada line kita mau ngasih judul ya, ngasih label ya, label berarti label untuk judul dan juga untuk ini berarti pengisi radionya kayak gitu. Nah, tapi sebelum itu kita buat jarak dulu antara si judul dengan si line ini. Nah, kita tambahin space. Untuk space kit. Nah, di Codular ini kita juga bisa menggunakan duplikat ya. Duplikat caranya bisa dengan Ctrl D kalau di Windows. Nah, untuk di Mac OS bisa menggunakan Command D kayak gitu. Nah, Ctrl D. Nah, dia bakalan bikin ke bawahnya langsung. Nah, pertama kan kita cuma ada space 1 doang. Nah, karena kita duplikat jadinya ada space 1 underscore copy. Nah, yang copy ini tinggal kita drag aja ke bawah dari si lainnya. Nah, kalau udah kita udah drop, kita tinggal setting lagi tingginya. Nah, kita sesuai nama maunya kita segimana kayak gitu. Nah, di sini saya bikin dia jadi 20 px kayak gitu ya. Nah, lalu kalau udah kita mau nambahin label buat judul sama artis. Kita bisa cari di bagian
palette panel namanya label. Nah, untuk label dia mempunyai beberapa properties juga. Kita jadi bisa ngasih background untuk si label, background color. Terus kita bisa ngeset dia bisa diklik atau enggak. Kayak gitu. Sama kayak image tadi ya, dia bisa diklik atau enggak. Nah, terus juga kita bisa ngeset mau fontnya itu bold atau tebal, jadi tebal atau enggak. Terus juga bisa di-set italic. Nah, juga ada properties untuk font size, yaitu ukuran dari si fontnya, kayak gitu. Kita bisa ubah di sini. Misalkan kita mau ubah dia jadi 28. Nah, atau 32. Kayak gitu. Terus di sini ada font typeface atau kita bisa ganti fontnya di sini. Kodular menyediakan beberapa font eksternal tapi bawaan gitu. Maksudnya gimana ya? Variasi font bawaan gitu yang udah disediain Kodular. Kayak misalkan sans serif ya standar lah ya, sans serif, serif, monospace, roboto, warna wesom. Misalkan pakai sans serif. Tapi kita pakai default aja. Nah, di sini juga ada properties height sama width. Kita buat dia automatic. Jadi height sama width-nya itu menyesuaikan sama ukuran dari si font gitu. Nah, misalkan ada yang nanya nih, Kak, apa sih bedanya font size sama width sama height gitu? Kenapa sih kalau udah ada font size tapi tetap ada width? Nah, height sama width itu dia itu menyatakan ukuran dari konten si label gitu. Ukuran apa ya sebutannya ya? Jadi anggap aja nih, misalkan di label ini ada kayak kotak yang ngebungkus mereka. Nah, width itu merupakan panjang dari kotak tersebut. Dan height itu merupakan tinggi dari kotak tersebut. Nah, font size itu ukuran dari isinya tersebut. Kayak gitu. Ini kan isinya berupa teks kayak gini ya. Nah, font size itu ukuran dari isi buat si yang ada di dalam kotak tersebut. Kayak gitu. Nah, ini dibuat otomatis. Otomatis nyesuaiin dengan ukuran dari si ininya, teksnya. Nah, terus di sini ada properties teks yang bisa kita isiin, kita mau ngasih teks apa. Misalkan kita isi dengan kajian Islami. Nah, terus juga ada text color, ya tentunya untuk ini ya, untuk apa? Mengubah warna dari si teksnya. Nah, kita ubah jadi putih aja. Di sini juga bisa di-set visible atau unvisible kayak gitu. Nah, terus juga di sini ada alignment. Nah, alignment bisa digunain ketika kita ngebuat tweetnya itu fill parent. Nah, jadi ketika width-nya fill parent, si kotak ini otomatis bakalan ngisi penuh, nyesuaiin dengan parent atau pembungkusnya atau layar. Nah, jadi ketika width-nya itu sebesar layar, dia tuh nggak bakal berubah isinya karena font size-nya tetap 32 kayak gitu. Cuman yang berubah itu kotak yang ngebungkus dia aja kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa ngegunain text alignment baru. Kalau misalkan kalian gunain width-nya atau lebarnya itu fill parent, nyesuaiin dengan layar. Nah, ini misalkan kita mau bikin dia ke kanan, atau rata tengah, atau rata kiri, kayak gitu. Nah, jadi lumayan berguna ya. Misalkan kita punya teksnya panjang. Nah, tapi kalau misalkan teks kita cuman gini-gini aja, ya udah kita pakai otomatis aja. Dia bakalan auto tetap di tengah kayak gitu. Mau text alignment-nya center, mau text alignment-nya right, mau left juga dia bakalan tetap di tengah kayak gitu. Nah, kalau udah kita mau masukin label buat artisnya ya. Di sini ada artis. Nah, kita bisa tinggal duplikat aja kayak tadi cara ngeduplikat space 1.
Kita duplikat pakai, kalau Windows itu Ctrl D, kalau misalkan Mac Command D. Nah, kita tinggal ubah di bagian properties text dari kajian Islami, jadi misalkan Mutiara Islam Radio. Nah, namanya gitu. Aduh. Nah, terus juga biar lebih rapi lagi kita perkecil ya. Kita jangan samain sama ukuran teks yang si judul. Nah, misalkan di sini awalnya 32, kita ubah jadi 28. Nah, biar dia nggak turun kayak gini, berarti width-nya kita ubah jadi fill parent. Nah, terus biar dia ke tengah, text alignment-nya kita ubah jadi center. Gitu. Nah, kalau udah sampai sini, kita tinggal mau nambahin button-buttonnya aja. Nah, pertama, sebelum nambahin button, seperti yang saya jelaskan tadi, kita nggak bisa tinggal drag and drop button-buttonnya. Gitu. Kenapa? Karena secara default, si layer ini bakalan nyusun komponen dari atas ke bawah. Kalau misalkan kita nambahin buttonnya langsung, tanpa ada suatu pembungkus yang ngarahin dia secara horizontal, maka otomatis nanti nyusunnya ke bawah nih. Nanti si button pause ada di atas, button play ada di bawahnya, terus button si stop ada di bawahnya sih button play, kayak gitu nyusunnya. Nah, kan kita nggak mau hal itu terjadi. Jadi kita mesti nambahin sebuah pembungkus berupa horizontal arrangement karena kita mau nyusun dia secara horizontal atau dari kiri ke kanan. Nah, misalkan dirasa terlalu mepet, kita bisa ngegunain space lagi ya, space atau margin. Kita bisa duplikat marginnya. Nah, kita duplikat si space-nya. Terus kita drag salah satu space-nya dia di ke bawah si Mutiara Islam Radio ini. Oke. Oh iya, di record. Oh, udah ya. Nah, ini kita pengen rada ke bawahan ya. Rada ke bawah buttonnya. Jadi kita rada tinggiin aja. Height-nya kita kasih gede. Nah, 100-an lah. Nah, ini untuk space ini. Mungkin kalau misalkan di tampilan viewer panel, dia masih kelihatan ya. Masih kelihatan ada kayak garis putus-putus. Tapi nanti ketika di aplikasi, dia nggak bakalan muncul. Tuh, soalnya dia cuman komponen yang invisible ya. Masuknya komponen invisible. Begitu. Makanya dia digunain sebagai margin terkadang. Karena di Codewar sendiri itu nggak ada propertiesnya, ini nggak ada margin buat ngasih jarak antara komponen. Nah, kalau udah nambahin arrangement berupa horizontal arrangement, kita mau nambahin image sebagai button. Nah, kita tinggal panggil image lagi aja di bagian sini, di bagian palette panel image. Nah, untuk image yang baru ini kita harus drop dia di dalam horizontal arrangement gitu. Jangan drop dia di luar dari si horizontal arrangement karena kita mau nyusun dia secara horizontal kayak gini. Oh iya, kita lupa ngeset si arrangement-nya. Nah, sebelum kita ngedrop si image, ada baiknya kita ngeset dia dulu. Nah, pertama kita set width-nya sesuai dengan ukuran layar. Jadi dia lebarnya bakalan sepanjang dari ukuran layar. Set, dia ngubah. Nah, habis itu kita buat line horizontalnya. Jadi dia bakalan ke center secara horizontal juga secara vertikal. Nah, kalau udah buat ngetes ya, kita tes dulu. Kita tambahin gambar buat si pose-nya. Nah, kita upload pose.
Kita tunggu dia load di sini. Nah, di preview dulu ya buat jaga-jaga. Nah, kalau udah ada kita tinggal panggil si posnya. Nah, muncul dia. Nah, ini tadi ya. Karena kita klik dia scrollable, jadi dia bisa di-scroll. Ini bisa ke-scroll dikit. Soalnya dia nggak penuh-penuh amat ke bawah. Nah, lalu kita bisa ubah. Kita bisa ubah head-nya. Ubah terlebih dahulu jadi 80px. Weight-nya kita ubah jadi 80px juga. Nah, biar ada kecil dikit. Habis itu kita bisa nambahin space antar komponen button. Kayak gini nih. Nah, biar nanti ada jarak antara pause, antara play, juga antara stop. Kayak gitu. Nah, untuk space ini, kita bisa duplikat aja langsung. Duplikat dari yang atasnya, terus di drop, taruh di dalam si horizontal arrangement. Kayak gitu. Nah, sekarang space-nya kita tinggal ubah. Kita balik dari space mula yang biasanya kita width-nya kasih otomatis, sekarang kasih height-nya otomatis aja. Nah, untuk width-nya kita otomatis juga karena menurut saya ini udah cukup ya. Ukuran segini, atau misalkan masih dirasa kurang, tinggal kita tambahin 20px. Oh, terlalu kecil ya, 40 misalkan. Oke. Nah, kalau udah, kita tinggal duplikat sisanya nih buat nambahin button play dan juga button stop. Kayak gitu. Kita duplikat image jadi ada 3. Nah, kita drag salah satu ke sebelah kanannya, lalu kita duplikat juga si space-nya jadi ada 2. Nah, kita drag dan drop salah satunya ke sebelah kanan. Nah, salah satu image-nya kita taruh sebelah kanan kayak gitu. Nah, nanti dia jadi ngejejer 3 kayak gini nih. Nah, dia jadinya bisa horizontal. Tapi kalau kita taruh di luar, nah dia bakal nyusun ke bawah, nggak bisa ke samping gitu. Makanya tadi gunanya si horizontal arrangement gitu. Nah, sekarang kita tinggal ubah aja nih. Ubah namanya dulu. Kita ubah namanya dulu. Kan nggak mungkin namanya kayak gini semua. Nah, untuk image 3, kita ubah dia sesuai namanya. Sesuai kegunaannya ya. Button, ini kan button untuk nge-pause. Kita bikin dia button underscore pause. Begitu. Terus yang tengah ini kita buat dia namanya button play. Button underscore play. Lalu yang ketiga ini kita namain dia button stop. Button underscore stop. Oke. Nah, kalau udah, kita tinggal panggil source aset buat image-nya ini sesuai dengan namanya. Misalkan untuk play kita kasih play, untuk stop kita kasih stop. Nah, sebelum itu kita upload dulu asetnya. Nah, yang belum kita upload itu ada aset play sama aset stop. Nah, ini tinggal diubah aja. Untuk play kita kasih play, berarti tinggal diubah di bagian sini ya, di bagian picture. Play. Nah, untuk stop kita kasih stop. Nah, udah jadi untuk bagian layouting atau desainnya. Gitu. Nah, ini kalau misalkan masih dirasa jelek ya, kurang bagus bagian fontnya, ini kalian bisa custom aja, bebas. Atau fontnya masih dirasa kegedean. Boleh, tinggal di custom aja. Oke. Kita break sebentar. Sebelum kita masuk ke bagian block codingnya.
Oke. Kalau udah, sekarang kita mau menambahkan fungsionalitas dari si aplikasi. Nah, pertama-tama karena kita ingin memutar link radio online yang berupa media, jadi kita harus memanggil sebuah fungsi player untuk bisa ngegunain nih si buttonnya ini. Nah, player ini karena dia komponen invisible atau nggak kelihatan gitu, jadi kita cuma butuh fungsi dia doang agar bisa dipanggil di blockout. Nah, kita bebas mau ngedrop dia di mana aja. Dia nggak bakal ngaruh ke bagian layout sama sekali. Kayak gitu. Terus jadi setelah button diklik nanti kita mau nambahin sebuah notifier atau sebuah toast gitu, status di sini. Muncul status bahwasannya radio sedang dijalankan atau radio sedang di-pause atau radio sedang di-stop kayak gitu. Nah, kita tambahin sebuah komponen namanya notifier. Kayak gitu. Dia juga sama, mirip-mirip sama player. Dia merupakan komponen invisible. Jadi kita bebas taruh di mana aja. Dia nggak bakal ngeganggu bagian layout kayak gitu. Nah, karena bagian desain atau layout udah jadi, sekarang kita mau pindah ke bagian blocks. Kita tinggal klik. Nah, di sini ada bagian desain, ada bagian blocks. Nah, kayak gini ya bentuknya. Oke. Nah, dari komponen-komponen yang udah kita tambahkan tadi, di sini kita bisa nyusun fungsi-fungsi yang mau dijalanin. Dan juga di sini kita bisa ambil properties yang kita butuhkan dari si komponen itu sendiri, kayak gitu. Misalkan kita mau ambil komponen si ini nih. When screen 1 back press do. Nah, jadi ketika si screen 1 kan nanti kan ada kayak kita kan pasti di HP itu ada navigasi untuk tombol back ya, tombol back atau tombol kembali. Nah, jadi ketika si tombol kembali itu diklik, kita mau dia ngelakuin apa kayak gitu. Nah, kita mau dia ngelakuin nutup aplikasinya kayak gitu. Nah, kita tinggal tambahin close application di bagian control. Nah, ini control, logic, math, text, list. Nah, sampai prosedur ini udah ada bawaan walaupun misalkan komponen kita belum ditambahin. Kayak misalkan screen 1 sampai bawah tadi sampai notifier ini belum kita tambahin juga dia udah ada. Soalnya udah bawaan kayak gitu. Nah, kita klik bagian control. Cari ada namanya close screen atau close application. Kita mau pakai yang close application, jadi langsung aja sekalian aplikasinya ketutup. Karena kita nggak punya screen apa-apa lagi, cuma satu doang. Nah, kita pasangin di dalam sini. Kayak gitu. Nah, kalau udah, kita ke bagian si button pause. Nah, kita scroll nih ke bawah. Nanti ada bacaan namanya button pause. Oh iya, by the way, ini urutan si komponennya ini sesuai dengan urutan dari desain tadi ya. Nah, ini kalau dilihat di bagian desain, urutan pertama ada screen 1 dan urutan terakhir ada notifier. Nah, bagian blok juga sama. Urutan pertamanya ada screen 1 dan urutan terakhir ada notifier. Jadi kalau kita bingung nih nyari di mana sih button pause atau button play, nah kita tinggal ingat-ingat aja tadi kita ngedesain si button pause atau play ini di bagian bawah atau di bagian atas gitu. Kita desain dia duluan atau akhiran kayak gitu. Kita cari nih ada button pause. Nah, kita pilih bagian yang jadi when button pause diklik. Nah, ini kita pilih yang ini paling atas. Tadi ada. Oke, kalau misalkan penjelasan saya kecepatan atau misalkan ada sesuatu yang nggak berjalan sesuai dengan ini apa alur, kalian bisa ini ya kasih tahu saya aja.
Nah, kita mau apa ketika si button pause diklik ini? Nah, kita mau si radionya itu dimulai, di stop. Oh, kayaknya kita mesti mulai dari play ya. Oke. Berarti kita tinggal ubah aja nih bagian sini nih. Karena dia sama-sama button atau sama-sama image, kita bisa ubah lewat sini aja nih. Drop down yang ada di si block coding. Block code ya, block code-nya. Nah, kita ubah jadi button play. Nah, jadi kita ketika button play diklik, kita mau dia ngelakuin apa? Nah, kita mau dia ngelakuin memutar link radio streaming yang udah kita kasih. Kayak gitu. Nah, caranya gimana? Nah, disinilah si player komponen ini berfungsi. Kita turun cari player. Nah, kita pertama-tama kita set dulu ya. Kita set player 1 ini. Dia mau muternya itu dari mana? Source-nya itu dari mana sih? Kayak gitu. Source-nya dari mana? Nah, untuk menambahkan sebuah linknya, kita akan mau nambahin link nih. Nah, link itu berupa teks. Berarti kita ambil block code dari kategori teks yang udah ada di bagian atas dari scrollan ini nih. Scrollan si blocks. Kita cari teks. Nah, kita cari yang kosong gini nih. Ada kayak apa nih? Ada kutip terus ada kotak kosong. Nah, kita tempelin di setelah to. Nah, kalau udah sekarang kita mau nambahin si link radio streamingnya. Nah, kita tambahin linknya. Caranya kalian bisa buka radio muslim indonesia.com. Nah, misalkan kalian gak dapet, nih saya share di chat ya. Saya share di chat linknya. Oke. Nah, kalau udah nemu, kalian bisa pilih salah satu nih. Salah satu radionya, bebas mau yang mana aja. Nah, ini misalkan saya pilih yang Mutiara Quran. Nah, kalian hover bagian play ininya nih, play-nya. Habis itu kalian klik kanan. Nah, setelah klik kanan, kalian copy link. Gitu. Jadi nggak usah di save as ya. Cukup copy link aja. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan di Mac, kalau nggak salah tuh ada copy link audio. Nah, pilih yang itu. Kalau misalkan copy link biasa nggak ada, silahkan copy link audio. Nah, kalau udah, kita pastein link tadi ke sini. Nah, kalau udah setelah si player tadi udah di set gitu, kita mau mutar atau ngeplay dari mana, kita buat dia ngeplay link radio tersebut. Kita balik ke bagian player. Nah, cari yang call player titik start. Nah, dia ada di bagian yang biru ya. Kita taruh di bawahnya kalau udah. Terus tadi kan saya udah bilang kalau misalkan kita mau ngasih notif gitu. Nah, setelah kita ngeplay video audionya, kita mau ngasih notif. Nah, sekarang baru berfungsi si notifier-nya. Kita ke notifier. Terus cari yang call notifier show alert notice. Gitu. Oh iya, fun fact. Jadi ini tuh sebenarnya kalau misalkan kalian bingung nyari blok codingan yang kita mau tuh di mana, kalian tinggal urutin. Nah, ini tuh kalau kalian lihat kata setelah notifiernya itu dia tuh sesuai abjad semua. Ini kan misalkan A nih, A ada di atas semua nih, A di atas. C setelah A kan bener kan? Habis itu G, habis itu I, habis itu L. Nah, kita mau nyari tadi show alert notice, berarti huruf S. Nah, huruf S tuh biasanya ada di akhir kan, akhir dari abjad atau alfabet.
Nah, berarti nggak mungkin ada di awal. Kita tinggal scroll ada rada tengah atau rada bawah. Nah, dia bakal muncul show alert notice. Begini. Nah, nanti dia bakalan munculin sebuah alert. Nah, notice kita mau ngasih teks apa nih? Bisa kita kasih teks custom. Nah, karena kita mau nambahin teks, berarti kayak tadi ini kasusnya sama. Kita mau nambahin teks kosong dari kita mau nambahin sebuah teks, maka kita ambil sebuah blok dari kategori teks yang merupakan kosongan. Kayak gini. Terus kita tulis misalkan radio is playing. Gitu. Nah, kalau udah sampai sini, sisanya itu gampang. Kita tinggal duplikat 2 kali ya, biar jadi ada 3 total ya. Nah, karena kita punya 3 fungsi. Yang pertama button play, kedua button pause, ketiga button stop. Nah, sekarang kita tinggal ubah aja nih. Yang when button play ini kita ubah jadi when button pause kayak gitu. Jadinya dia udah nggak X lagi. Tadi kan ada X ini ya, merah. Ini juga ada X nih karena masih sama namanya button play sama ini juga button play. Jadi ambigu gitu. Jadi ketika dijalanin aplikasinya, sebenarnya kita mau jalanin yang mana gitu. Ketika button play diklik itu kita mau jalanin yang mana, codingan yang ini kah atau yang ini kah gitu. Walaupun isinya sama, tapi ketika di situ ada 2 blok untuk button play, maka itu nggak bakal bisa dijalanin. Terhitungnya tetap error kayak gitu. Nah, karena pause itu cukup nge-pause aja ya, nggak butuh player source kayak gini. Ini cukup untuk play doang. Nah, kita hapus bagian player 1 source-nya. Nah, hapusnya tadi tinggal pakai delete aja ya. Di klik blok yang mau dihapus, habis itu klik delete. Atau klik kanan delete. Misalkan klik kanan. Nah, delete nih, delete to blocks kayak gitu. Terus startnya kita ganti jadi pause. Nah, berarti kita balik lagi ke player 1. Kita cari yang bagian stop mana, yang pause mana nih. Nah, dia ada muncul langsung. Nah, kita hapus dulu yang startnya. Kita tempelin yang pause kayak gitu. Lalu di sini kita ubah radio is pause. Oh iya, untuk kata-katanya juga kalian bisa custom. Ini nggak mesti banget sesuai sama saya ya. Enaknya kalian aja juga. Enaknya kalian gimana? Bebas. Nah, lalu yang untuk button stop juga sama stepnya kayak button pause. Kita tinggal ubah jadi stop. Source-nya kita hilangin. Lalu startnya kita ganti jadi stop. Kita cari di player. Nah, ada nih namanya stop. Kita hapus yang start. Ganti ke stop. Lalu kita ubah isinya jadi radio stopped. Misalkan. Nah, kalau udah sampai sini, nah ini aplikasi udah bisa dijalanin. Selamat. Kalian telah membuat sebuah simple aplikasi. Nah, kalau udah sampai sini, cara kita mau ngetes gimana nih, Kak? Gitu misalkan. Nah, kalau mau ngetes kita tinggal klik nih. Jadi di bagian atas ini, bagian top bar-nya ada tes, export, help, dan project. Nah, kita ke bagian tes, kita connect to companion. Nah, ini nanti kalian bakal dikasih QR code atau kodenya juga bisa. Nah, sebelum itu kalian harus install di HP kalian aplikasi Kodular Companion namanya. Coba Kodular Companion Play Store. Nah, aplikasinya kurang lebih kayak gini. Dan ini aplikasinya gunanya untuk nge-scan QR code yang tadi. Nah, terus bakal ngejalanin aplikasi kalian gitu. Kayak gini ya bentukannya. Nah, ini scan QR code or type the code.
kayak gitu. Nah, kalian bisa jalanin menggunakan Companion Kodular. Ini linknya saya kasih di bagian chat. Nah, kalian bisa tinggal tes. Atau bisa juga tes menggunakan USB. Cuman ini menurut saya kurang ini ya, kurang efisien. Karena yang USB ini senggol dikit langsung ini, langsung apa namanya, langsung putus. Jadi kayak senggol bacok lah ya. Jadi kesenggol langsung hilang. Nah, ini untuk tes. Nah, terus kalian misalkan mau bagi-bagi codingannya. Codingannya. Maksud saya aplikasi jadinya nih ke teman-teman kalian. Kalian mau pamer nih aplikasi saya nih, misalkan. Nah, kalian bisa ke bagian ekspor. Dan di sini ada yang file. Kalian bisa ekspor menjadi APK atau AAB. Nah, dia bakalan proses backing your project. Habis itu nanti bakalan munculin link untuk download aplikasi kalian. Nah, ini misalkan yang punya saya ya. Oke, kita tunggu ya. Internet ngaruh ya dari lama atau enggaknya ketika backing your project tadi. Nah, ini kalian bisa QR code atau bisa download langsung atau bisa copy linknya. Nah, ini misalkan yang punya saya bagi di chat ya, di chat saya bagi. Nah, kalian bisa download nih punya saya aplikasinya. Nah, mungkin ketika dijalanin awal-awal aplikasinya itu nggak bakal langsung kayak apa ya, smooth gitu jalannya, nggak bisa gitu. Karena kita menggunakan link radio stream atau online ya, jadi nyesuaiin juga sama apa namanya, sama si URL dari radio streaming tadi gitu. Dianya emang lagi bagus atau enggak kayak gitu. Dan juga untuk link radionya ya, misalkan yang tadi Mutiara Islam nggak bisa, kalian bisa coba-coba pakai yang link radio yang lain. Nah, di sini ada aliman.id atau Izzatul Khair atau Radio Mutiara Quran. Ini yang tadi kita gunain ya, Mutiara Quran. Nah, misalkan yang ini nggak bisa, kalian bisa gunain yang lain ya. Jadi kita nggak bisa terpaku di satu link doang, karena namanya stream, jadi bisa kadang offline, kadang online kayak gitu. Nah, misalkan kalian nggak ada ini nih, nggak ada companion kodularnya. Kak ribet banget dah, download dulu misalkan companion kodularnya. Kalau misalkan langsung ekspor bisa nggak gitu? Bisa aja, cuman kalau misalkan kalian langsung ekspor, langsung install, ketanam di HP, terus kalian mau ngadain perubahan nih, misalkan linknya mau kalian ubah. Misalkan yang Mutiara Quran nih udah off nih, udah offline, nggak bisa jalan lagi. Nah, kalian mau ngubah pakai link yang lain itu jadinya susah gitu. Kalian mesti ekspor ulang, ubah ulang. Terus kalian misalkan nggak bisa lagi linknya, kalian tes ulang, cari link lagi. Nah, terus masukin ulang, habis itu ekspor ulang. Nah, itu tuh ribet. Jadi mendingan pakai companion kodular. Kalau pakai companion kodular, itu tiap kalian ubah di bagian sininya, nanti bakalan ikut keubah bagian aplikasi di HP kaliannya, kayak gitu. Jadi untuk bagian tes gitu. Jadi sebelum kalian luncurin, kan kalian tes dulu nih, jalan apa enggak aplikasinya. Nah, itu lebih enak make si companion kodular tadi, kayak gitu. Nah, oke, alhamdulillah kita udah tiba di penghujung acara. Mungkin ada yang mau bertanya, ada yang memiliki pertanyaan gitu terkait misalkan block code-nya atau terkait desainnya gitu. Oh iya, nanti aset-asetnya kayak PowerPoint atau aplikasinya saya bakalan ini ya, bakalan apa? Bakalan share di grup ICC kita.
Oke, kalau nggak ada, sebelum kita tutup, semuanya bisa open cam dulu untuk dokumentasi. Oke. Oke, sambil nunggu yang lain. Oke, yang lain masih ada yang mau open cam? Atau kita langsung screenshot aja? Oke. 1, 2, 3. Oke, nice. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Oke. Oh iya, sekarang pose bebas, Raya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah ikut join eh, Zoom kali ini. Mohon maaf untuk mengganggu waktunya. Semoga sehat selalu, terus rezekinya juga dilancarkan. Terima kasih juga udah membantu kita buat mengumpulkan dana untuk disumbangkan ke Cianjur, korban gempa Cianjur lebih tepatnya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Kurangnya datang dari saya dan lebihnya datang dari Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, rekamannya insya Allah kita bakalan kirimin ya. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih. Ada Mas Roijer. Ayo sama-sama Kak. Oke, aku end ya.